Prasyarat untuk jadi pimpinan bangsa Indonesia, bagaimana menurut Bapak Jenderal prasyarat apa yang harus dimiliki oleh seorang pimpinan? Pimpinan artinya sudah langsung presiden. Bagi Indonesia di abad 21 dan apa kriteria pimpinan Indonesia paling tidak yang di sepanjang abad 21, paling tidak 2001 sampai 2050. Tak bisa dipungkiri, jika operasi Seroja di Timur Timur yang dimulai tahun 1975 memberikan pengalaman tempur yang baik bagi TNI. Bahkan, para tokoh negara ini banyak yang jebolan purnawirawan TNI yang ditugaskan di Timur Timur seperti Prabowo Subianto, Luhut Binsar, hingga Susilo Bambang Yudhoyono. Banyak kisah heroik para prajurit TNI di medan tugas Timur Timur dan salah satunya adalah SBY. Namaku Bapak Akmil yang akan menjadi host kalian. Hari ini kita akan membahas kisah heroik SBY saat dia masih aktif bertugas sebagai Jenderal TNI, khususnya saat operasi Seroja di Timur Timur. Inilah channel Bangsa Indonesia. Sebagian orang mungkin tak tahu bagaimana sepak terjang mantan Jenderal TNI Susilo Bambang Yudhoyono saat masih aktif berdinas bersama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Sebagian lainnya menganggap pria yang akrab disapa SBY ini tak pernah maju ke medan perang. Bisa dipastikan, anggapan itu adalah salah besar. Dirangkum dari buku biografis Sang Jenderal SBY Sang Demokrat yang ditulis oleh Usama Hisyam dan diterbitkan pada 2004 silam. SBY memang dikenal sebagai seorang prajurit yang cerdas dan memiliki banyak gelar akademik. Buktinya, pria kelahiran Desa Tremas, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, 9 September 1949, lulus dari Akademis Militer dengan predikat terbaik pada tahun 1973. Berkat prestasinya itu, SBY diganjar dengan penghargaan Adi Makayasa. Akan tetapi, meskipun lebih dikenal sebagai perwira cerdas, bukan berarti SBY tidak memiliki pengalaman tempur. SBY sebenarnya punya keinginan terpendam di mana ia hendak bergabung dengan Loreng Darah Merah Mengalir, yakni Korps Baret Merah Kopassus, di mana mertuanya pernah menjabat sebagai danjen di sana. Sayangnya, mimpi SBY itu tidak tercapai, dikarenakan pada tahun 1973, Kopassus tidak membuka penerimaan rekrutan baru. Hal tersebut juga dibuktikan dengan merunut buku karangan mendiang Ibu Ani Yudhoyono yang berjudul Kepak Sayap Putri Prajurit. SBY gagal bukan karena tak mampu, namun Kopassus tidak membuka penerimaan anggota baru pada tahun 1973. Bukti jika SBY juga andal di medan pertempuran dibuktikan dalam operasi Seroja di Timur Timur. Setelah menempuh pendidikan di Airborne School dan Rangers Corps di Fort Benning, Georgia pada tahun 1975, SBY ikut serta dalam operasi militer di Timur Timur untuk menumpas kelompok pemberontak Valintil, sayap militer Partai for Revolusi Kemerdekaan Timor Leste, atau yang disebut Fretilin. Salah satu kisah SBY dari medan tempur adalah harus membelah hutan rimba di Timur Timur untuk mengejar pasukan Valintil. SBY yang saat itu berpangkat kapten diterjunkan ke Timur Timur pada tahun 1979 hingga 1981. Pada suatu ketika, SBY yang menjabat Komandan Kompi C Batalion Infanteri Lintas Udara 330 atau Tridharma mengejar pasukan pemberontak Valintil di dalam hutan. SBY mengejar Fretilin si kerabat hutan hingga ke pedalaman Timur Timur. Pengejarannya berlangsung selama berminggu-minggu, hingga akhirnya bekal air minum pasukannya habis. Kompi SBY sampai kehabisan logistik, makanan menipis dan air minum habis tak tersisa. Bukan perkara mudah untuk menahan rasa haus. Ditambah lagi, mencari air di wilayah hutan Timur Timur yang gersang dan berbukit, serta ancaman serangan mendadak dari lawan, membuat SBY dan pasukannya harus tetap waspada di tengah kehausan. Bayangkan saja, di tengah hutan tropis gersang naik turun bukit, pasukan SBY berjalan mencari sumber air sembari waspada tahu-tahu disergap musuh. Sebagai komandan, SBY tetap memotivasi anak buahnya untuk tetap fokus dan waspada. Setelah menunggu dalam waktu yang cukup lama, helikopter akut TNI Angkatan Darat akhirnya datang dan merusuhkan logistik berupa air minum dan makanan. Setelah perbekalan itu menyentuh darat, sontak pasukan SBY yang kehausan langsung berebut untuk mendapatkan air minum tanpa mempedulikan keamanan. SBY dan sejumlah komando Ploton Yonif Linut 330 langsung mengangkat senapannya dan mengambil alih penjagaan. Sementara itu, para prajuritnya yang kehausan tetap berebut air minum. Beberapa saat kemudian, sesudah mendapatkan air minum, SBY langsung mengumpulkan anak buahnya. SBY memberikan teguran keras karena para prajuritnya menjadi lengah. Kewaspadaan ini tidak bisa ditawar-tawar, sangat mutlak. Begitulah yang
diucapkan SBY kepada seluruh anak buahnya. Kemarahan SBY juga sangat beralasan karena sebagai komandan ia memiliki tanggung jawab penuh terhadap keselamatan seluruh anak buahnya. SBY ingin pasukannya senantiasa menjaga kewaspadaan karena jika tidak, maka akan berakibat fatal. SBY memang dikenal sebagai sosok komandan yang selalu ingin dekat dengan anak buahnya. Pasalnya, SBY menilai hanya dengan kebersamaan susah senang sama-sama di medan tugas, maka misi dapat dijalankan dengan optimal. SBY pernah berkata bahwa seorang komandan harus bersama-sama dengan anak buahnya dikala susah maupun senang. Di tengah hutan, dia selalu ada di tengah-tengah mereka. Kalau mereka kehujanan, dia juga ikut kehujanan. Kalau mereka lapar, dia juga ikut lapar. Dengan begitu, jiwa mereka menjadi satu, solid, sehingga itu menjadi satu kekuatan yang sangat ampuh. SBY memang tidak sempat menjadi anggota komando dan sempat memakai baret merah Kopassus saat bertugas. Namun SBY mendapat tempatnya sendiri berbakti kepada negeri diberi Kiflinut 17 Kujang 1 Kostrad yang sudah kenyang asam garam pertempuran di pelosok Indonesia. Walau demikian, saat jadi Presiden Indonesia, SBY diterima menjadi warga kehormatan Kopassus dan berhak menyandang baret merah. Yap, itulah cerita saat SBY rela menahan lapar dan minum untuk tetap menjaga kewaspadaan saat bertugas. Serta kisahnya tentang pengalaman perang dari SBY. Kami harap kalian tertarik dengan topik kami hari ini, dan agar kalian tidak ketinggalan topik menarik kami lainnya, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di @bangsafakta agar kalian tidak ketinggalan topik fakta unik yang akan selalu kami update setiap harinya. Nama aku Bapak Mir dari channel Bangsa Indonesia, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.